Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang makanan yang aman bagi kalian semua ya, yang nonton video ini, termasuk yang sakit asam lambung khususnya. Itu makanannya semua bisa dibilang aman ya teman-teman ya. Karena apa? Dulu sepengalaman saya waktu sakit, saya itu sudah banyak udah banyak mencoba makanan yang baik itu yang pantangan sama makanan-makanan yang lain lah, ataupun yang non pantangan ya. Sudah aku coba dan ini sepengalaman saya, dan itu semuanya yang akan saya bagikan ke kalian itu makanannya aman ya. Makanannya semua aman yang akan saya bagikan ke kalian. Makanan apa aja? Yang pertama itu teman-teman, yang paling aman itu adalah nasi teman-teman. Nasi putih ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang tanya, kalau misalkan yang lain kayak contoh nasi merah aman nggak? Maaf ya teman-teman ya, nasi merah saya nggak pernah nyoba, soalnya mahal harganya teman ya. Soalnya harganya tuh mahal teman-teman, per kilonya itu kalau nggak salah 40-an ya, kurang lebihnya segitu. Jadi saya nggak pernah nyoba yang namanya beras merah itu, nasi merah itu. Tapi kalau nasi putih itu yang aman ya, pertama ya. Itu yang sering aku konsumsi, bahkan tuh tiap hari teman-teman. Saya tiap hari itu saya konsumsi itu. Terus yang kedua itu ada bubur ayam ya, tapi tanpa santan ya teman-teman ya. Tanpa santan, tanpa kacang. Biasanya kalau bubur ayam kan dikasih santan sama kacang biasanya gitu ya. Tanpa itu ya, tanpa kelapa lah istilahnya. Itu aman teman-teman, boleh kalian tuh konsumsi. Tapi kalau bubur menurut saya 1 minggu pertama ya, misalkan nih kalian sakit sekarang, 1 minggu pertama tuh boleh kalian makan. Terus ke hari berikutnya saya sarankan kalian nasi aja. Biar apa? Biar tidak terlalu turun berat badan kalian ya. Soalnya apa? Kalau biasa pakai nasi makannya terus ganti bubur, itu biasanya turun berat badan teman-teman. Dan apalagi kalian itu sakit asam lambung, pastinya itu yang namanya berat badan pasti turun teman-teman. Itu yang kedua itu bubur ya. Terus yang ketiga, ini boleh kalian catat ya teman-teman ya. Boleh kalian catat. Kenapa? Karena ini saya bisa merekomendasikan makanan ini karena apa? Karena ini udah saya coba beberapa kali dan hasilnya aman teman-teman. Nggak ada cocok-cocokan, ini aman. Tapi kalau misalkan cocok-cocokan nanti tak tambahi ya infonya ya. Yang ketiga, bukan yang terakhir. Yang ketiga itu ada telur ayam. Nah, telur ayam, mau ayam kampung, ayam impor yang coklat, itu boleh teman-teman ya. Itu bagus malah. Itu kalau saya dulu biasanya telur itu saya buat ganjil-ganjil. Ganjil-ganjil tuh buat selangan kayak gitu. Seling gitu. Contoh nih, misalkan 4 jam misalkan ya aturan makannya ya. Misalkan aturan makan kalian tuh 4 jam. Di 2 jam ini tiba-tiba lapar dadakan. Nah, itu rebus telur saya teman-teman. 2 gitu. Biasanya gitu aku dulu gitu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu saya ya nggak makan nasi terus jadinya gitu. Dikit-dikit makan nasi. Tapi ya itu tadi teman-teman, jaga pola makannya ya, jam makannya dijaga. Itu yang ketiga, telur apa aja ya, yang penting jangan telur buaya tapi sama telur ular. Enggak, maksudnya telur ayam kampung atau ayam impor telur bebek bisa jadi, boleh juga.
Tapi jangan dibuat jamu ya teman-teman ya. Telur mentah kamu aduk sama apa gitu dibuat minum, jangan ya teman-teman ya, jangan. Mending direbus saja, dimakan gitu aja ya, sama kuah sayur kalian misalkan yang dibuat sarapan atau makan siang gitu ya. Telur bagus teman-teman, saya saranin tuh telur. Misalkan bisulan nggak nanti, misalkan ada yang bilang gitu, enggak teman-teman, nggak bakalan. Karena apa? Karena perut kalian masih bisa dibilang masih error lah gitu. Nggak bakalan bisulan kalian. Terus yang keempat selain telur itu ada daging ikan ya teman-teman ya. Tapi kalau di daging ikan kalian harus milih, nggak sembarang ikan bisa dimakan bagi kalian yang sakit asam lambung. Contohnya ada 2 ya yang bisa saya rekomendasikan, tapi itu harganya mahal teman-teman, yaitu tuna sama ikan gabus teman-teman. Kalau yang lain ya terserah kalian, tapi kalau yang lain itu pilih-pilih jadinya teman-teman. Jauhi yang banyak sisinya, jauhin yang banyak tulangnya gitu ya ikannya ya. Nanti video selanjutnya akan saya buatin ya untuk ikan-ikanan ya yang aman buat kalian. Tapi yang jelas di sini nih yang saya rekomendasikan ada 2 teman-teman. Ikan apa? Yaitu ikan tuna. Itu nggak ada telurnya. Sorry, nggak ada tulangnya, sisinya pun juga sedikit lah. Terus sama ikan gabus teman-teman. Itu ikan gabus banget, bagus banget ikan gabus. Bahkan orang habis operasi nih, kayak misalkan habis ibu hamil misalkan ya, melahirkan di operasi misalkan gitu, itu makan ikan gabus bagus teman-teman. Nggak tahu ya itu vitaminnya apa aja, saya kurang jelas. Cuman dokter itu dulu waktu aku sakit coba aja ikan gabus, itu ada yang bilang gitu dokternya, salah satu dokternya, itu bagus soalnya. Nah, berhubung harganya mahal tuna dan ini sama ikan gabus, jadinya agak susah teman-teman buat dicari di sini teman-teman. Apalagi aku tinggal di daerah perkotaan ya. Nggak tahu kalau di daerah perkampungan ya, perdesaan gitu, mungkin banyak ya teman-teman ya ikan gabus ini. Soalnya dulu di sawah aja ada ikan gabus di rumahku di kampung. Berhubung saya tinggalnya di perkotaan, jadi udah nggak dapat apa-apa teman-teman. Mungkin di perkampungan ada ya, mungkin ya salah satunya itu ikan gabus ya, coba ya, itu bagus teman-teman. Terus yang kelima selain ikan gabus selain ikan, yaitu daging ayam teman-teman. Tapi ingat, kalau daging ayam itu jangan keseringan teman-teman. Bukan nggak cocok kalian, tapi saya pun sama dokter nggak disarankan terlalu banyak makan ya, terlalu sering makan daging ayam. Aduh, angin teman-teman. Saya dulu itu waktu masih sakit tuh daging ayam itu seminggu tuh 2 kali cuman, nggak banyak teman-teman. Kenapa? Ya nggak bagus sebenarnya buat lambung kalian. Cuman ya itu boleh ya dimakan, itu boleh. Itu daging ayam. Terus yang keenam ini kuah teman-teman. Kuah sayuran tuh yang kalian makan. Itu ada bayam. Tapi ingat jauhin micin ya atau MSG ya. Jauhin micin atau MSG. Pakai kaldu apa? Kaldu jamur. Garam aja kalau nggak punya uang. Garam aja. Kasih bawang putih sama bawang merah dikit-dikit aja. Itu ya. Makanan yang aman nih buat kalian nih semua nih yang sakit asam lambung. Apa? Bayam. Bayam tuh bagus loh, nambah darah. Tapi ya jangan keseringan teman-teman ya. Ada kacang panjang kok, ada kacang panjang, ada buncis, ada wortel. Itu boleh kalian ya, itu sayurannya ya. Itu kalian. Terus apalagi Mas Li, misalkan untuk keseluruhan saya nggak bisa jelasin masih ya,
karena di video selanjutnya saya juga akan bikin versi makanannya juga gitu. Mungkin kalian ada yang mau ditambahin, misalkan ini cocok juga Mas Di, makanan ini cocok gitu, silahkan komen ya teman-teman ya. Itu aja ya teman-teman ya yang mau saya sampaikan. Tapi ingat, video ini tidak akan selesai di sini saja. Saya akan praktekkan juga ya cara bikinnya, juga sayurannya apa aja gitu. Nanti saya akan jelasin di video selanjutnya ya. Ingat teman-teman, tadi aku sebutin ada 6 ya. Yang pertama itu nasi, kedua bubur, tapi bubur hanya 1 minggu pertama aja ya. Selanjutnya nggak usah bubur-buburan lagi, harus nasi. Mau nasi putih boleh silakan. Kalau nasi merah saya nggak pernah nyoba, soalnya harganya mahal. Terus yang ketiga telur ayam. Terus yang keempat ikan ya. Ingat nih, ikan, catat nih teman-teman, ikannya cuma ada 2 yang saya rekomendasikan. Kalau yang lain cocok-cocokan teman-teman. Intinya jangan ada sisiknya, sisik ya, kulitnya itu yang kayak koin gitu, yang kayak kaca gitu. Sisik itu dah pokoknya dah. Itu sama tulangnya yang banyak, hindarin itu ikan nih. Kalau yang saya rekomendasikan ikannya yaitu tuna, itu mahal pastinya, sama ikan gabus. Kalau misalkan ikan tongkol gitu, silakan coba aja dulu ya, jangan banyak-banyak ya, intinya jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak rugi nanti kalian. Itu ikan ya. Terus yang kelima itu daging ayam. Terus yang keenam sayurannya itu tadi bayam. Sebenarnya banyak sayurannya yang aman buat asam lambung kalian, cuman akan saya buatkan di video selanjutnya. Soalnya apa teman-teman, ini ngeditnya yang agak susah teman-teman. Saya masih belajar juga soalnya ya. Makanya kalian harus bantu saya, harus support saya dengan cara di subscribe dan di like sama komen ya. Kasih masukan juga saya teman-teman. Nanti saya akan belajar dan akan memberikan yang terbaik buat kalian, akan ngebantu kalian dengan sepengalaman saya, sepengetahuan saya, kenapa saya sembuh dari asam lambung. Bagaimana cara saya sembuh dari asam lambung. Nah, jangan salah ya teman-teman ya makannya ya. Kalau misalkan kalian salah makannya, asal-asalan gitu ya, nggak sembuh teman-teman. Pantangan kalian makan serabut aja. Orang yang nggak pernah sakit asam lambung, kataku apa, dia nggak mau tahu, makan aja ya kambuh, nggak dapat tenang hidup kalian gitu. Jadinya seperti itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Karena apa? Karena bahannya masih belum ada saya. Tapi kalau saya lanjutkan nanti beda judul nanti ya. Soalnya ini kan untuk makanannya aja yang aman. Sekedar itu aja. Nanti kalau misalkan mau kalian tambahin makanan ini aman Kak, misalkan ada pertanyaan gitu, nanti saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini saja ya videonya ya. Saya Holili, tetap ya ikutin aja terus channel ini. Insyaallah kalian akan terbantu untuk proses penyembuhannya. Oke teman-teman, saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.